Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid ba'd. Fama hukum an yaqula al-insan ana mu'min insyaallah? Apa hukum orang mengatakan aku beriman insyaallah, atau masalah pengecualian dalam iman? Naam, Abu Raihan. Naam, ada salah satu aqwal, 3 pendapat di kalangan ahli ilmu. Yang pertama, naam, ada yang mengatakan muharram, kan gitu, tidak boleh seseorang mengatakan aku beriman insyaallah. Nah, yang kedua wajib mengatakan aku beriman insyaallah. Nah, dibolehkan tapi dengan cara dirinci. Nah, dibolehkan akan tapi dengan rincian, kan gitu. Apa rinciannya? Yang pertama, kalau yang dimaksud adalah amalan aku beriman terhadap amalan yang Allah kehendaki. Dan yang kedua dari sisi akhir hidup. Nah, al-i'tibarul awal, tinjauan yang pertama apabila ditinjau dari sisi amalan yang dilakukan manusia, kan gitu. Aku beriman insyaallah, maksudnya insyaallah aku dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan, karena amalan di antara bentuk keimanan. Maka semakin sempurna amalan seseorang, semakin sempurna pula lah imannya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, dari sisi awaqib al-umur, kan gitu, akhir hidup seseorang, karena kita nggak tahu apakah kita dimatikan di atas keimanan atau tidak. Makanya kita katakan aku beriman insyaallah, maksudnya aku dimatikan di atas keimanan insyaallah. Nah, kalau yang nggak boleh, Abu Darda, ketika para ulama mengatakan muharram, enggak boleh seseorang mengatakan aku beriman insyaallah. Apa maksud mereka? Apabila ditinjau dari sisi apabila ditinjau dari sisi asal keimanan, pembenaran di dalam hatinya, maka ini enggak boleh, karena keraguan-raguan di dalam keimanan adalah kekufuran. Keraguan-raguan dalam keimanan maksudnya pembenaran dalam hati, maka ini di antara bentuk kekufuran, kan gitu. Nah, kemudian juga kita sebutkan masalah tidak boleh memvonis seseorang apakah dia di surga atau di neraka. Yang jelas kita yakini orang yang beriman pasti akan masuk surga. Kalau tidak Allah ampuni dosanya, maka diazab dulu di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang kafir pasti masuk neraka. Kemudian di antara yang kita sebutkan kemarin adalah orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi alaihissalam di antara penghuni surga, kan gitu. Di antaranya Khulafa ar-Rasyidin, kemudian 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Ada dicatat kemarin yang 10 ini. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Talhah, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kan, kemudian Sa'ad, kemudian Sa'id, kemudian Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah. Nah, kemudian di antara yang disebutkan oleh penulis Thabit bin Qais bin Syammas. Nah, begitu juga yang kita tambahkan Abdullah bin Umar, begitu juga Uqasyah bin Mihsan. Nah, begitu juga Abdullah bin Salam, di antara juga Bilal ibni Rabbah, dan itu semua disebutkan dalam hadis. Orang-orang itu disebutkan dalam hadis. Begitu juga Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain disebutkan. Nah, begitu juga kita sebutkan permasalahan bertingkat-tingkatnya keutamaan sahabat, kan gitu. Sahabat yang paling utama alal itlaq siapa?
Naam, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Wa khalafa Ibnu Hazm fi hadhihi al-mas'alah. Ibnu Hazm menyelisihi permasalahan ini. Kata Ibnu Hazm yang paling utama sahabat Nabi adalah istri-istri Nabi. Yang paling utama dari sahabat Nabi adalah istri-istri Nabi. Dan beliau menyelisihi ucapan jumhur atau menyelisihi ijma'. Bukan hanya jumhur tapi ijma'. Apa dalil Ibnu Hazm? Ibnu Hazm ini unik. Kadang dia bersendiri dalam sebagian masalah. Dia berdalil bahwa istri-istri Nabi bersama Nabi di surga. Istri-istri Nabi bersama Nabi di surga. Nah, berarti menunjukkan apa? Istri-istri Nabi lebih utama dari sahabat yang lain. Nah, maka ini menyelisihi apa? Jumhur, bahkan menyelisihi ijma'. Kenapa? Konsekuensinya berarti istri Nabi lebih utama dari Nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi SAW, Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna dan yang paling utama, dan di antara Nabi yang paling utama? Konsekuensinya berarti hanya karena sebatas seorang istri bersama suaminya bukan berarti menunjukkan dia lebih utama, kan gitu. Jadi pendalilan yang digunakan Ibnu Hazm la yasih, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapat yang batil. Nah, dan di antara dalil yang menunjukkan lebih utamanya Abu Bakar di antara sahabat yang lain, ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapa yang orang yang paling kau cintai? Kan gitu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yakni Aisyah. Nah, Aisyah dari sisi istri-istrinya. Kemudian minar rijal Abu Bakar. Tapi kecintaan Nabi maksudnya dari sisi istri-istrinya, kan gitu. Bukan menunjukkan kedudukan sahabat itu tadi. Bukan hanya sebatas menunjukkan kedudukan sahabat itu. Nah, baik, sekarang kita masuk pembahasan masalah khilafah. Masalah kepemimpinan yang terjadi zaman Nabi alaihissalam atau setelah wafatnya Nabi alaihissalam. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, wa yuthbitu ashabul hadith khilafata Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabati wa ittifaqihim alaihi. Kemudian ahlul hadith, di antara akidah ahlu sunnah, kita menetapkan bahwa validnya dan berhaknya Abu Bakar sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepemimpinan Abu Bakar ini berdasarkan pilihan para sahabat dan kesepakatan mereka. Kepemimpinan Abu Bakar itu berdasarkan apa? Kepemimpinan atau kepemilihan para sahabat dan kesepakatan mereka. Wa qauluhum qatibah, maksudnya qatibah yakni ijma'an, radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina faradainahu lidunyana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhai Abu Bakar sebagai seorang pengganti setelah Nabi yang memimpin umat ini, maka kita pun ridha Abu Bakar sebagai pemimpin kita di dunia setelah wafatnya Nabi. Yani annahu istakhlafahu fi iqamati as-salawati al-mafruḍat bin nasi ayami maradhi, di mana Nabi alaihi salatu wassalam itu memilih Abu Bakar sebagai imam di salat-salat yang wajib
ketika Nabi SAW sakit dan tidak mampu untuk menjadi imam. Dan hadis-hadis yang menunjukkan perkara ini hadis yang banyak kan gitu. Naam. Murru Abu Bakrin an ya umma bin nas atau kama qala Ahlus Salam. Nah, ketika Nabi sakit diperintahkanlah, kemudian Nabi memanggil orang-orang yang menjadi apa namanya, perwakilan kan gitu. Kata Nabi, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, pertama Nabi SAW memerintahkan Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar ini rajulun khasyi', karena kalau dia menjadi imam, dia membaca ayat Al-Quran, nanti dia menangis gitu. Nah, kata Nabi, perintahkan lagi Abu Bakar. Nah, kemudian menunjukkan Aisyah di antara sifat wanita kan gitu. Harusnya diperintahkan, ya udah perintahkan, jangan lagi jangan lagi ngeles gitulah bahasanya. Nah, wahia ad-din, Nabi SAW meridhai Abu Bakar sebagai pemimpin dalam masalah agama, maksudnya dalam ketika salat kan gitu. Dan ini di antara perkara agama gitu. Faradainahu khalifatan li Rasulillah, dan kita pun meridhai Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi alaihi salatu wassalam fi umuri dunyana, dalam perkara-perkara dunia kita. Rashid, coba ambil apa ini kucingnya. Taib. Wa qauluhum qad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman yuakhiruk. Ucapan mereka, ini para sahabat, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal alaihi salatu wassalam. Kemudian siapa yang enggak ridha untuk memilihmu, artinya mengakhirkanmu sehingga engkau tidak dipilih sebagai seorang pemimpin. Wa aradu annahu alaihi salatu wassalam qaddamaka fi sholati bina ayyam maradih. Maksudnya Nabi ini telah menjadikanmu sebagai seorang imam, seorang pengganti ketika Nabi sakit. Nah, fa shallaina wara'aka bi amri. Kami pun salat di belakangmu hai Abu Bakar dengan perintah Nabi. Faman dzal ladzi yuakhiruka ba'da taqdimihi iyak. Maka siapa lagi yang tidak sudi dan tidak ridha menjadikanmu sebagai pemimpin sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikanmu penggantinya ketika ia tidak mampu menjadi imam di dalam salat. Nah, ini kan seolah-olah isyarat gitu. Karena menunjukkan, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah wa afqahukum. Maka yang menjadi imam di antara kalian yang paling mahir dalam membaca Al-Quran dan yang paling faqih terhadap agama. Nah, wa yaliyani ulul albab wal ahlam, kata Nabi, dan kemudian yang di belakangku, maksudnya orang-orang yang di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu dan berakal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallam fi sya'ni Abi Bakar fi hali hayatihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup itu senantiasa memuji Abu Bakar, senantiasa menyebut-nyebut Abu Bakar dan menyanjung Abu Bakar. Naam, bima yubayyin lis-sahabati annahu ahaqqun nasi bil khilafati ba'da. Dari sini menunjukkan, menjelaskan kepada para sahabat bahwa Abu Bakar adalah manusia yang paling berhak memimpin mereka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika ittafaqu alaihi wajtama'u. Oleh karena itu mereka pun sepakat dan mereka berkumpul dan berijtima'. Fantafa'u bimakanihi wallah. Dan manusia pada saat itu ketika di bawah kepemimpinan Abu Bakar sangat mendapatkan manfaat karena kedudukan Abu Bakar dan ilmu Abu Bakar. Wartafa'u bihi,
dan mereka pun terangkat. Wartafaqu hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan kedudukan Islam itu tinggi di zaman Abu Bakar sampai kata Abu Hurairah, wallahi alladzi la ilaha illahu laula anna Abu Bakrin ustukhlifa ma ubidallah. Subhanallah, kata Abu Hurairah, demi Allah yang tidak ada ilah selain Ia, sekiranya kalau bukan karena kepemimpinan Abu Bakar, Allah tidak akan disembah pada waktu itu. Sekiranya bukan karena kepemimpinan Abu Bakar, Allah tidak akan disembah pada waktu itu. Naam. Walamma qila lahu mah ya Abu Hurairah. Naam. Nah, ketika dikatakan kepadanya mah yakni isim fi'il, kan gitu, isim fi'il amr, artinya mahin artinya yakfi, cukup wahai Abu Hurairah. Qama bihujjati sihhati qawlihin, yakni menunjukkan para sahabat pun mengakui benarnya ucapan Abu Hurairah bahwa kalaulah bukan karena kepemimpinan Abu Bakar, dan tentunya karena karunia dari Allah, kan gitu, maka Allah tidak akan disembah pada waktu itu. Fasaddaquhu fihi wa aqarru bihi, para sahabat pun membenarkan dan mengikrarkan ucapan Abu Hurairah. Nah, kemudian ikhtalafal ulama, para ulama khilaf, apakah di dalam Islam ada tiga cara dalam meraih kepemimpinan. Di dalam Islam ada tiga cara meraih kepemimpinan yang diakui di dalam Islam. Yang pertama, bin nas al-imam alladhi ba'dah, dengan nas, maksudnya dengan nas itu dengan ditunjuk, dipilih imam yang akan digantikan gitu. Dengan imam yang akan digantikan ini ditunjuk dengan pilihan imam atau pilihan pemimpin. Kalau sekarang mungkin bisa kita katakan seperti putra mahkota, kan gitu. Jadi raja yang akan menggantikan dia ini ditunjuk. Nanti kalau aku meninggal, si fulan yang akan jadi pemimpin setelahku. Bin nasl imamis sabiq, kata para ulama. Dengan pilihan imam yang akan digantikan. Kemudian yang kedua, dengan majlis syura ahlu al-hilli wal aqdi, dengan majlis syura, dikumpulkan majlis syura, tulis saja majlis syura, maksudnya permusyawaratan, dengan permusyawaratan. Makanya permusyawaratan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, kan gitu. Majelis permusyawaratan. Kalau di istilah Indonesia MPR. Nah, tapi ini bukan intikhabat, bukan pemilu sebagaimana yang difahami demokrasi. Jelas dibedakan. Kalau pemilu demokrasi, yang nggak boleh di situ ketika semua suara itu disamaratakan. Ini yang nggak boleh dalam Islam, kan gitu. Orang kafir disamakan dengan orang Muslim suaranya, perempuan disamakan, anak kecil 15 tahun yang udah dewasa kan otaknya masih kecil juga, masa disamakan sama S3 yang berpendidikan. Jadi yang dilihat itu kuantiti, kan gitu kan. Yang dilihat adalah kuantiti, mana yang lebih banyak. Di dalam Islam gak ada sistem mana yang lebih banyak. Bukan kayak gini sistem yang benar. Bukan melihat jumlah, akan tetapi melihat kualitas siapa yang memilih. Makanya di zaman para sahabat tidak semua mereka bermusyawarah. Di zaman para sahabat tidak semua majelis syuranya itu semua ikut, enggak. Hanya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dituakan. Kalau sekarang mungkin masyaikh qabilah, orang-orang pintar
yang faham akan siasah syariah, bukan orang-orang yang nggak jelas dipanggil disamaratakan semuanya, pokoknya siapa yang lebih banyak suaranya itu diambil. Ini yang nggak boleh di dalam Islam, kan gitu. Kalau di dalam Islam istilah demokrasi itu kan suara yang paling banyak, itu yang jadi patokan. Ini nggak boleh, nggak ada dalam Islam sistem suara yang paling banyak. Tapi dari sisi kualitas siapa yang memilih? Nah, kalau apakah demokrasi demikian? Kan enggak kan. Pokoknya siapa yang paling banyak itulah dipilih. Nah, ini yang enggak boleh di dalam Islam, karena ini bukan sebuah keadilan. Ini bukan sebuah keadilan menyamakan suara seluruhnya. Ini bukan sebuah keadilan. Nah, ini bedanya apa? Majelis Syura dengan demokrasi, dengan pemilu intikhabat. Kalau istilahnya sekarang, apa namanya, coblos kan gitu kan. Iya, pemilu lah. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau di dalam Islam itu apa? Diadakan majelis syura, yang memilih itu adalah orang-orang yang berilmu, ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang faham tentang syariat dan siasah. Taib. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dengan cara bitaglib, menggulingkan, dengan cara menggulingkan. Yang pertama, yang kedua ini yang disyariatkan. Yang pertama, yang kedua ini disyariatkan. Yang ketiga ini muharram bil ittifaq. Yang ketiga ini diharamkan dengan kesepakatan para ulama. Akan tetapi apabila terjadi sebuah kepemimpinan dengan cara ada yang menggulingkan, kan gitu kan, diberontak misalnya, digulingkan, maka ini sah, yan akid al khilafah, jelas. Ini caranya haram. Tapi kalau sudah berdiri, mereka sudah jadi pemimpin, maka ini diakui. Ini diakui. Nah, makanya ini kata para ulama di antara halal ittirar. Halal ittirar, ya ini kayak terpaksa gitu. Kita kan nggak mau, tahu-taunya ada orang yang memberontak, kemudian mereka jadi pemimpin, udah wajib kita untuk mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Nah, nggak boleh lagi kita gulingkan, nanti nggak siap-siap, kan itu, nanti menggulingkan satu, yang satu lagi datang menggulingkan lagi, begitu-gitu terus, hancur negara itu, nggak siap-siap. Nah, jadi kalau udah ada berdiri, walaupun dengan cara yang haram, udah, jangan lagi dilawan dengan cara yang haram. Nah, kata para ulama, demokrasi itu kayak cara yang ketiga. Jelas, seolah-olah taglib. Kita mengakui jelas haramnya demokrasi. Tapi kalau sudah jadi pemerintah atau sudah jadi pemimpin seseorang dengan cara ini, maka ini sah apanya? Pemerintahannya itu diakui kepemimpinannya gitu. Tapi dengan cara yang haram, kan gitu. Makanya kita dilarang untuk ikut dalam pemilu, karena ini haram. Bagaimana mungkin kita bisa meridhai cara yang haram? Inilah kata ulama, makanya diharamkan ikut pemilu, kecuali apabila sudah terpaksa. Misalnya tidak ada lagi yang pemimpin kecuali antara yang muslim dan yang kafir di sebuah wilayah misalnya, maka boleh. Tapi kalau yang menjadi kandidat masih sesama muslim, maka nggak boleh kita mengikuti atau masuk ke dalam ranah pemilu, karena ini haram. Nah, apalagi kita nggak tahu siapa yang lebih utama, kan gitu, untuk menjadi pemimpin. Ini diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian Abu Bakar ketika menjadi pemimpin, apakah beliau dengan cara yang pertama? Cara yang pertama tadi apa kita sebutkan? Ditunjuk oleh imam sebelumnya, kan gitu kan. Nah, apakah Abu Bakar ini ditunjuk Nabi atau dengan cara yang kedua? Cara yang kedua apa? Musyawarah, nah, majelis syura. Para ulama khilaf.
para ulama khilaf apakah Abu Bakar ini nabi yang menunjuk langsung sehingga jadi pemimpin atau dengan majlis syura. Maka yang benar wallahu alam, Abu Bakar itu dengan majlis syura. Nah, sebagian ulama mengatakan Abu Bakar dipilih dengan laisa binassis sarih, bukan dengan ditunjuk langsung tapi dengan isyarat. Nabi enggak tunjuk langsung tapi dengan isyarat. Contohnya tadi hadis murru Abi Bakar atau murru Abu Bakrin an ya umma bin nas, kan gitu. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, ini isyarat bahwa Abu Bakar lah yang akan menjadi pemimpin setelah Nabi alaihi salatu wasallam, al-imamah al-kubra. Kalau imam yang di sini dikatakan al-imamah as-sughra. Nah, kepemimpinan yang lingkupnya kecil, kan gitu. Imam masjid misalnya, ini kecil lingkupnya. Kalau imamah sughra atau al-uzma, itulah imamah di sebuah wilayah. Nah, ada juga istilah al-imam al-a'zam. Maksudnya al-imam al-a'zam itu pemimpinnya kaum muslimin. Kalau dulu dia Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan khilaf para ulama la yadur. Khilaf para ulama ketika mengatakan Abu Bakar apakah binassis sarih, dengan nas, dengan ditunjuk Nabi langsung, atau dengan isyarat, atau dengan majlis syura, maka la yadur, ini enggak memudaratkan. Dan Abu Bakar sepakat para ulama adalah pemimpin yang sah pada saat itu. Yang menyelisihi perkara ini adalah Syiah Rafidhah. Yang menyelisihi perkara ini siapa? Orang-orang Syiah. Kata mereka Abu Bakar merebut, subhanallah, kata mereka Abu Bakar merebut kepemimpinan dari Ali. Harusnya setelah Nabi wafat yang menjadi pemimpin itu, kata mereka, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar merebut kekuasaan itu, dan ini kedustaan yang nyata. Nah, inilah berkaitan dengan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan kisah Abu Bakar ma'ruf, kan itu. Keutamaan-keutamaan beliau itu dituliskan di kitab-kitab hadis. Kisah ketika wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan Umar bin Khattab itu syok, enggak percaya kalau Nabi udah meninggal, kan gitu. Sampai kata Umar, "Man qala anna Muhammadan qad mat fa adrib unuqah." Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku penggal kepalanya. Nah, kemudian sampai kabar ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian dia datang melihat Nabi alaihi wasallam. Kemudian dia melihat Nabi alaihi wasallam sudah wafat. Kemudian dia menciumnya. Kemudian dia berkata, man ya'budullah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat. Maka siapa yang masuk Islam hanya karena Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Man kana ya'budullah fa innallaha la yamut. Maka siapa yang masuk Islam maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah tidak akan pernah wafat. Nah, kemudian dia membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, kan gitu. Sampai kata Umar, seolah-olah aku pertama kali mendengar ayat ini. Nah, begitu juga maka dari wafatnya Nabi alaihi wasallam ada sebagian kabilah di kalangan Arab itu murtad. Nah, ada sebagian kabilah suku di antara orang-orang Arab itu murtad mereka. Allahu a'lam apa motivasi murtadnya? Apakah karena mereka munafik atau yang lain? Begitu juga diantara di zaman itu ketika kepemimpinan Abu Bakar ada orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Nah, gitu. Seolah-olah mereka meyakini bahwa apa? Zakat ini wajib ketika Nabi masuk hidup. Ketika Nabi udah meninggal nggak ada lagi zakat, kata mereka.
Maka yang diperangi Abu Bakar As-Siddiq, mani'iz zakah, orang-orang yang enggak mau membayar zakat. Kata Abu Bakar, "Apala uqatilanna man faraqa baina salati waz zakah." Benar-benar aku akan memerangi orang-orang yang membedakan, memisahkan antara salat dan zakat. Taib. Kemudian setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka dilanjutkan oleh Umar Al-Faruq, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, bistikhlafi Abi Bakar iyah. Nah, ini ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar, kan gitu. Maka ini dengan cara yang pertama bin nas, ditunjuk Abu Bakar. Wa ittifaqus sahabah alaihi ba'dah. Begitu juga sahabat pun sepakat bahwa siapa? Bahwa Umar bin Khattab adalah pemimpin kaum muslimin setelah Abu Bakar. Wa injazullah subhanahu bimakanihi fi i'lamil Islam wa i'dhami sya'nihi wa wa'dihi. Maka di kepemimpinan Umar bin Khattab itu keislaman begitu kuat, dan dibukalah apa? Negeri-negeri Islam di zaman Umar. Nah, Persia, negeri-negeri Persia, karena invasi Islam gitu, meluaslah kekuasaan Islam di zaman Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengirim para juyush, para prajurit untuk berdakwah, kan gitu. Dan yang tidak menerima dakwah Islam untuk keluar dari negeri yang mereka tempati. Nah, maka semakin kuatlah apa? Semakin kuatlah keislaman, sampai juga di zaman Umar lah dibuat Baitul Mal. Dibuatlah Baitul Mal. Ini di zaman Umar bin Khattab. Nah, begitu juga di zaman Umar itu adanya pajak. Maksud pajak itu apa? Seperti upeti, seperti misalnya orang-orang tijari, orang yang berdagang, maka mereka membayar sebagai bentuk keamanan yang mereka dapatkan ketika berdagang di negeri Islam. Nah, begitu juga banyaknya hasil apa? Hasil dari sebuah wilayah-wilayah yang dikuasai Islam. Maka untuk membagikan itu kan susah gitu. Dibuatlah apa? Baitul Mal, untuk menyimpan tabungan kaum muslimin. Kemudian setelah kepemimpinan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab kisahnya ma'ruf, kan gitu. Beliau wafat radhiyallahu taala anhu ketika salat dan ditusuk oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Nah, kisahnya ma'ruf. Ketika dia menusuk Umar, kemudian dia lari dan menusuk dirinya, dia bunuh diri karena takut dia diinterogasi dan seterusnya. Dan Umar bin Khattab tidak langsung wafat pada saat itu. Ketika ditusuk, yakni kritis, beberapa saat, beberapa hari, sampai akhirnya meninggal radhiyallahu taala anhu. Kemudian khilafatu Utsman. Nah, ini juga dengan majlis syura. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu bi ijma'i ahli syura wa ijma'i al-ashab kaffatan wa ridahum bihi hatta ja'ala al-amr ilaih. Dan ini kesepakatan para sahabat. Kemudian setelah meninggalnya Utsman, kisah Utsman juga ma'ruf, kan gitu. Udah kita sebutkan ketika orang-orang Khawarij ingin demo. Awalnya mereka bukan mau membunuh Utsman. Mereka ingin menyampaikan suara-suara keluhan mereka. Akan tetapi ketika berkumpulnya massa pada saat itu, maka masuklah orang-orang yang menginginkan keburukan. Akhirnya apa? Dibunuhlah Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, dan kisahnya tragis dan menyedihkan, bisa dibaca di kitab-kitab sirah, dan di antaranya di kitab
tarikh al-khulafa. Al-qawlu fi khilafati Ali. Kemudian setelah Utsman radhiyallahu taala anhu meninggal, di sini semakin besarlah fitnah di antara sahabat. Semakin besarlah perselisihan. Nah, karena sebagian sahabat pengen pembunuh Utsman ini ditangkap. Karena nggak ada yang tahu sebelumnya kan gitu, mereka kumpul, totonya udah ada yang baca Utsman. Nah, kemudian mereka keluar dan melarikan diri mereka, orang-orang ini. Makanya sahabat juga yang lain pada syok melihat kok bisa nih mereka nekat membunuh pemimpin mereka di tanah haram kan gitu, di Madinah. Wah, ini luar biasa kelewatan orang ini. Sebagian sahabat ini nggak terima itu. Jadi akhirnya mereka pengen kita cari dulu siapa pembunuh Utsman. Kita selesaikan dulu urusan ini. Saking kesalnya mereka. Itulah diantaranya Muawiyah. Nah, radhiyallahu taala anhu. Dan sebagian orang-orang yang bersama Muawiyah. Nah, sebagian yang lain mengatakan kita angkat dulu Ali jadi pemimpin. Baru apa? Baru kita selesaikan masalah pembunuhan Utsman. Nah, bukan mereka menolak Ali sebagai pemimpin. Nggak ada yang menolak sebenarnya. Antara sahabat tidak ada yang menolak Ali sebagai pemimpin. Hanya saja mereka ingin disegerakan ini apa? Pembunuh Utsman. Itu saja. Segerakan dulu ini, baru kita baiat Ali. Bukan kami menolak. Itu saja bedanya. Nah, nggak ada yang menolak Ali sebagai pemimpin. Tapi yang mereka inginkan supaya disegerakan apa? Disegerakan mencari, kita dapatkan dulu pembunuh Utsman ini, baru kita baiat Ali. Gitulah. Bukan mereka menolak, tidak ada yang menolak di kalangan sahabat Ali sebagai pemimpin. Nah, berbeda dengan ucapan Syiah Rafidhah yang mengatakan di antaranya juga mereka makanya lihat ketika Abu Bakar, kata mereka Abu Bakar merebut kekuasaan dari Ali. Ini juga kata mereka Utsman juga. Nah, atau sebagian mereka mengatakan Muawiyah ini membangkang sebagai khawarij, menolak kepemimpinan Ali. Maka ucapan mereka batil. Nah, thumma khilafat Ali radhiyallahu taala anhu bi bai'ati sahabati iyah. Nah, para sahabat juga membaiat Ali dan bermusyawarah sebagai Ali sebagai pemimpin di antara mereka. Nah, arafahu wara'ah kullum minhum radhiyallahu ta'ala anhum haqqul khalqi wa ulahum fi dhalika alwaqt bil khilafah wa lam yastajizu isyanuhu wa khilafuhu. Lihat, tidak ada seorang pun yang menyelisihi, kan gitu. Artinya mereka ridha Ali sebagai pemimpin di antara mereka. Nah, maka ini yang benar bahwa Muawiyah dan Ahlu Syam itu bukan menolak kepemimpinan Ali, akan tetapi ingin disegerakan apa? Apa yang ingin mereka segerakan? Ayo, kita tangkap dulu pembunuh Utsman, baru kita baiat Ali. Kita enggak menolak ahlan wa sahlan Ali jadi pemimpin gitu. Tapi kita pengen pembunuh Ali ini tangkap dulu. Kalau istilahnya biar puas roha kita gitulah. Nah, bukan mereka menolak sebagaimana yang dituduh orang-orang Syiah. Qala al-musannif rahimahullah, fa kana haula'i al-arba'ah al-khulafa' ar-rasyidin alladzina nasara Allahu bihim ad-din. Nah, mereka lah pemimpin yang empat yang di atas petunjuk, yang dimana Nabi SAW mewasiatkan untuk mengikuti petunjuk mereka, kan gitu. Nah, wa qahara wa qasara bi makanihim al-mulhidin, yang dimana di atas kejayaanlah dan ditindaslah dengan kedudukan mereka orang-orang yang menyimpang. Wa qawa bi makanihim al-islam, keislaman juga kokoh di atas kedudukan mereka. Nah, karena sebab kepemimpinan mereka, jayalah Islam pada zaman itu. Wa rafa'a fi ayyamihim lil haqqi al-a'lam, begitu juga kebenaran itu diangkat di masa pemerintahan mereka. Wa nawwara bi dhiyaihim
wa nurihim wa bahaihim adh-dhalam. Begitu juga di kepemimpinan mereka, maka kegelapan menjadi cahaya. Wa haqqaqa bi khilafatihim wa wa'ada as-sabiq fi qawlihi azza wa jalla. Dan sungguh Allah telah menjadikan janjinya ketika di kepemimpinan mereka. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Al-ayah surat An-Nur. Allah mengatakan, sungguh Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, di mana Allah benar-benar akan menjadikan pengganti atau seorang pemimpin di muka bumi sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian dijadikan pemimpin, dan Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka di atas agama mereka yang Allah ridhai, dan Allah tidak akan mengganti itu, dan Allah akan menghilangkan rasa takut, kan itu. Nah, dengan rasa aman. Apa syaratnya? Dengan beribadah kepada Allah, dengan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, dengan beribadah, dengan mentauhidkan Allah. Berarti kata para ulama, memperbaiki negeri bukan dengan mengganti pucuk, dipenggal kepala pemimpinnya, sekarang diganti yang baru, kemudian akar-akarnya rusak, kan gitu, rakyat-rakyatnya rusak. Makanya kata para ulama, mungkin di sebuah negeri, contohnya lah kita lah, misalnya Indonesia lah, contoh dekat karena kita tinggal di sini, kan gitu. Kalaulah sekiranya sekarang dibuatlah negara Islam yang benar-benar menerapkan syariat Islam, contohnya hukum had, yang mencuri dipotong tangannya, kan gitu, yang membunuh dibunuh. Yang pertama kali, ana yakin yang pertama kali menolak syariat ini bukan orang Kristen, orang Islam itu sendiri yang akan menolak. Orang Islam itu sendiri yang akan menolak, kan gitu. Bahkan banyak statement-statement mengatakan Islam ini udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Syariat Islam ini cocoknya itu di zaman Nabi gitu, sekarang udah nggak cocok. Ini yang bicara bukan orang Kristen, bukan Yahudi, orang Islam yang mengaku KTP-nya Islam. Nah, berarti masyarakat kita dalam tanda kutip akidah mereka belum siap untuk menegakkan syariat Islam. Berarti yang benar diperbaiki dulu akidahnya, tauhidnya, kan gitu. Kalau masih banyak yang menyembah kuburan, masih banyak melakukan masalah bid'ah, masalah rujukan kembali kepada Al-Quran Sunnah saja mereka nggak sepakat, gimana mau menegakkan syariat Islam? Akidah saya tidak botol, yang dasar saja deh, gitulah. Boro-boro mau menegakkan syariat Islam yang istilahnya apa, fardu kifayah, kan gitu. Menegakkan syariat Islam fardu kifayah. Kalau yang fardu ain saja banyak yang nggak bertauhid, banyak yang masih meminta-minta ke kuburan. Kalau ini saja nggak bisa, gimana mau syariat yang lain? Adzan. Nah, baik. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah sempat berkata, apa kata beliau? Lan yasluh akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Lan yasluh akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah benar, tidak akan pernah baik akhir umat ini kecuali dengan memperbaiki atau dengan baiknya umat sebelumnya. Tidak akan baik sebuah umat di akhir zaman kecuali dengan baiknya umat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dengan apa umat di zaman Nabi itu baik? Dengan memperbaiki akidah dan keyakinan mereka. Karena inilah yang pertama kali didakwahkan Nabi, masalah tauhid, masalah akidah, masalah keyakinan, meluruskan akidah, meluruskan ibadah hanya kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dengan inilah memperbaiki umat.
bukan dengan cara demo-demo, kan gitu. Karena kebanyakan orang-orang hizbiyah, orang-orang harakiyah itu sibuk membuat liqa, perkumpulan yang dibahas nanti cabai bawang mahal. Nanti kalau ditawarkanlah khilafah Islam, nanti kalau negeri Islam yang akan naik, yang turun nanti cabai bawang bensin ini gratis, perobatan gratis, ini gratis, gitu-gitulah. Nah, karena di seleweran atau sebaran-sebaran Jumat itu sering itu. Nah, mana ada fokus mereka mengajak kepada tauhid, kan gitu, untuk mengajak kepada sunnah Nabi. Tidak ada pernah kita lihat dakwah mereka. Cuma ahlu sunnah lah yang fokus mendakwahkan tauhid, menyelamatkan akidah manusia dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Maka inilah yang memperbaiki umat ini. Karena itulah yang memperbaiki umat di zaman Nabi, ketika akidah mereka benar. Nah, wa fi qawlihi asyidda'u 'alal kuffar, dan begitu juga ucapan Allah asyidda'u 'alal kuffar, maksudnya ketika di zaman para sahabat menjadi pemimpin khulafa'ur rasyidin, itu kaum muslimin bisa bersikap tegas di atas orang-orang kafir. Nah, kalau sekarang itulah lemahnya kaum muslimin, kan gitu, nggak bisa lagi orang-orang bersikap tegas dengan orang-orang kufar. Karena itu tadi banyak yang mendorong, di antaranya perkara akidah yang lemah. Qala al-Imam Sabuni rahimahullah, faman ahabbahum wa tawallahum wa da'a lahum wa ra'a huquqahum wa 'arafa fadlahum fahadha minal faizin. Siapa yang mencintai para sahabat, yakni khulafa'ur rasyidin dan para sahabat umumnya, dan berloyalitas kepada mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka dan menjaga hak-hak mereka dan mengakui keutamaan mereka, maka inilah di antara orang-orang yang beruntung, kata beliau. Bahkan ini di antara akidah Ahlus Sunnah. Nah, berkata At-Tahawi, hubbus sahabah minal iman, mencintai sahabat di antara keimanan. Berkata Syekhul Islam di Al-Lamiyah, walaupun para ulama khilaf apakah akidah Lamiyah di antara tulisan Ibn Taimiyah, hubbus sahabati huwa madhabi, kan gitu. Nah, mencintai sahabat adalah madhabku, artinya akidahku, keyakinanku. Nah, karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran. Nah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, kan gitu. Qala wa man abghadahum, maka siapa yang membenci mereka, yakni khulafa'ur rasyidin dan para sahabat secara umum, wasabbahum, dan mencela mereka, wa nasabahum ila ma tansibuhum ilaihi ar-rawafid wal khawarij la'anahumullah faqad halaka fil halikin. Maka siapa yang membenci mereka dan mencela mereka dan menyandarkan kepada mereka sebagaimana apa yang disandarkan orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij, yang semoga Allah melaknat mereka, maka sungguh orang itu di antara orang yang binasa. Nah, karena orang-orang Khawarij dan Rawafid dan Nawasib itu membenci sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nawasib fokusnya itu kepada Ahlul Bait, kalau Khawarij itu mereka juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi la'natullah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Maka potongan hadis ini, la tasubbu ashabi, ini hadis sahih potongannya, kan gitu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim. Nah, karena di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma yataqabbalu Allah law anna ahadakum
anfaqa mithla Uhudin dhahaba la yablughu mudda la yablughu muddatihim wala nasifah, atau kama qala alaihi wasallam. Sekiranya janganlah kalian mencela sahabatku, kata Nabi. Sekiranya salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya sebesar emas dalam bentuk gunung Uhud, tidak akan pernah menyamai satu mud di antara sahabatku apabila bersedekah juga, tidak juga dengan separuhnya. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi, para sahabat, kedudukan para sahabat yang tinggi. Nah, adapun potongan yang kedua, faman sabbahum fa'alaihi la'natullah. Ini potongan hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim di Kitab Al-Mustadrak, begitu juga Al-Mu'jam Al-Kabir Tabrani, dan secara makna sahih, kan gitu. Walaupun secara sanad sebagian ulama mempersisihkan kesahihannya. Nah, baik, berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa qala wa man ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum. Maka siapa saja yang mencintai sahabatku, maksudnya hum di situ para sahabatku, fa bi hubbi uhibbuhum, maka dengan kecintaanku aku juga mencintai mereka. Wa man abghadahum fa bi bughdi abghiduhum, maka siapa yang membenci para sahabatku, maka dengan kebencianku aku juga membenci orang-orang itu. Kalau man adzahum faqad adzani, siapa yang mengganggu sahabatku seolah-olah mengganggu diriku. Wa man sabbahum fa alaihi la'natullah, maka siapa yang mencela mereka maka laknat Allah atasnya. Hukum mencela para sahabat sudah kita sebutkan kemarin, kan gitu. طيب في سؤال؟ نعم تفضل إن كان في سؤال. بسم الله. خلاص خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.